Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Qala musannifu rahimah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku ono fasal siji. Arkanul imani, utawi piro-piro rukune iman iku sittatun ono 6. Rupani sittah antu'mina billahi wa malaika ila akhir. Antu'mina ing yento yakinaki siro billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan piro-piro malaikati Allah wa kutubihi lan kitabi Allah wa rusulihi lan piro-piro utusani Allah wa bil yaumil akhiri lan kelawan dino akhir wa bil qadari lan qadar atau kepastian. Rupanya qadar khairihi kang bagus wa syarrihi lan kang ala minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Arkanul imani sittatun, jadi rukun-rukunnya iman itu ada 6. Salah satunya adalah meyakinkan di dalam hati bahwasanya Allah itu ada. Dan rukun-rukunnya iman yang kedua itu adalah percaya adanya malaikat. Yang ketiga, meyakini kitab-kitab Allah berupa kitab Injil, Zabur, Al-Quran, dan Taurat. Wa rusulihi lan beberapa utusannya Allah, seperti halnya Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya, itu utusannya Allah. Dan wajib yang kita ketahui itu ada 25. Wabil yaumil akhiri, dan percaya pada hari akhir, itu yang nomor 5. Wabil qadari, lan kepastian, ini nomor 6. Baik kepastian yang jelek maupun kepastian yang bagus, semua kepastian itu dari Allah. Iman kepada Allah bisa kita wujudkan dengan adanya kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan sholat umpamanya, tapi yang saya maksud adalah sholat 5 waktu.
Berbakti kepada orang tua yang terutama itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu kewajiban bagi seorang anak. Menyikapi hal kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita masih hidup, kalau kita disuruh untuk mengaji, ya mengaji. Kalau disuruh untuk sekolah, ya sekolah. Bagaimana menyikapi hal ketika orang tua kita sudah tiada, dalam kurung meninggal dunia? Apakah kita wajib? Iya, wajib. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa fi thalathatin. Shadaqah jariyah, waladun sholih, ilmu yantafi'. Jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hal yang berharga, permata yang nilainya melebihi permata. Ada sebuah cerita yang dimana saya kutip dari cerita dari pondok pesantren yang nggak tahu benar enggaknya, tapi bisa dijadikan pedoman. Pada zaman dahulu hiduplah si Fulan, ya kan, lebih baik disamarkan saja namanya. Ketika si Fulan itu mengalami kelaparan, Ikan ero kan, sopo sing ngaji. Nah, ternori. kan kakak beradik, dia mendapatkan warisan yang satunya itu memiliki rambut Nabi Muhammad SAW. Pernah mendengarkan cerita seperti itu? Dan meninggalkan juga harta warisan. Betul sekali. Ketika harta itu sudah dibagi rata oleh kedua belah pihak, tinggal rambut Nabi Muhammad yang satu helai. Menjadi perselisihan di antara kakak beradik. Kan harta orang tua kita sudah bagi rata. Tinggal rambut Nabi Muhammad, rambut kepala maksudnya. Gimana solusinya? Apa kita potong saja biar adil? Jawab si adiknya, jangan mas, ojo. Jangan dipotong. Biarkanlah semua harta kakak ambil. Isunai sing oleh rambuti. Akhirnya dengan senang hati seorang kakak itu mendapatkan seluruh harta warisan dari kedua orang tuanya. Sedangkan adiknya
mengalami kemiskinan pada beberapa masa yang telah dilalui, namanya pergantian masa, Mas. Pada saat itu harta si kakak hilang sedikit demi sedikit, dalam artian itu habis. Sedangkan si adik tiada henti melantunkan Al-Quran. Setiap hari dia bekerja sambil mencium rambut Nabi Muhammad dengan membaca sholawat, mengharapkan naungan syafaat, mendapatkan pertolongan. Akhirnya hari demi hari, tahun berganti. Si adik tadi di dalam berdagang mengalami yang namanya peningkatan. Coro bahasane neng kini ki sukses, tapi tidak terlalu sukses, pelan tapi pasti. Lambat laun si kakak dari si adik itu mengalami penurunan dan penurunan. Hartanya terkuras habis. Lah itulah hakikat dari orang yang mendapatkan rahmat. Sedikit tapi berkah, daripada banyak kurang berkah. Demi menghormat kepada anak, demi menghormat rambut Nabi Muhammad, mendapatkan kebahagiaan dunia, mendapatkan kebahagiaan akhirat. Masya Allah. Apakah kita tidak ingin seperti itu? Tirulah cara seperti itu, insya Allah. Bagaimana kita cara meniru? Itu pertanyaannya. Sedangkan kita tidak memiliki rambut Nabi Muhammad. Dengan jalan kita merawat orang tua kita, membagusi orang tua kita. Nabi Muhammad bersabda, kalau bahasanya itu hadis, ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho orang tua kita itu sama halnya ridho Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sudah ridho, kebahagiaan akan menghampiri kita. Sesuatu itu akan berbalik menjadi sesuatu yang tidak kita sangka. Bahwasanya marahnya Allah Ta'ala Dia wakilkan kepada marahnya kedua orang tua kita. Pernah ada sebuah cerita dari Timur Tengah. Orangnya ahli ibadah. Kalau saya lihat di sini ada yang gak yang nyanyi. Kayaknya belum ada. Sholat sip, sedekah jos, bahasa terhadap kedua orang tuanya masih kurang, terhadap tetangganya jos gandos. Ketika si ahli ibadah itu melakukan sholat sunnah
bukan sholat 5 waktu, melainkan sholat sunnah. Dipanggil orang tuanya, hei, sini. Dia tidak menghiraukan panggilan kedua orang tuanya. Dalam hatinya dia mamang. Apa Allah yang kudahulukan atau orang tuaku? Nah, sini terdengar suara lagi bergelut di dalam hati. Apakah orang tua yang kudahulukan ataukah Allah yang kudahulukan? Nah, sini terdengar lagi, bertambah debatnya dalam hati. Apa Gusti Allah sing tak disikni yo? Apa wong tuaku? Akhirnya dia memutuskan untuk mendahulukan Allah Ta'ala. Padahal ilmu itu sangat penting, Mas, agar kita bisa mengetahui mana yang kewajiban dan mana yang kesunahan. Saya pretelin dulu. Wajib adalah perkara yang kita kalau melakukan akan mendapatkan pahala. Poin penting. Kalau kita meninggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Berbalik dengan sunnah yang tiada lain seperti halnya tadi sholat sunnah. Kalau kita melakukan, kita akan mendapatkan pahala. Sedangkan kalau kita meninggalkan, tidak mendapatkan apa-apa, itu sunnah. Tapi si ahli ibadah tadi mendahulukan kesunahan, melupakan yang namanya kewajiban. Akhirnya murka Allah datang. Masya Allah. Semoga kita tidak tergolong seperti halnya ahli ibadah, tapi menghiraukan kewajiban. Di dalam iman kepada Allah, kita harus sadari bahwasanya ada poin-poin penting. Ada ahli thariqat yang mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita menanamkan dalam diri kita, bukan hanya dalam lisan, tapi kita tanamkan dalam batin. Ketika kita sendiri, coro bahasane itu ngopi sambil ngaji. Ngopi sambil ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, alhamdulillah, enak ya Allah. Ibarat kopi atau es teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, muga-muga kenikmatan iki iso sampai ning akhirat. Iman kepada Allah kita harus tancapkan di dalam hati. Bagaimanapun kekayaan seorang hamba, seorang makhluk, itu tidak akan bisa mengalahkan kekayaan iman. Harta bisa habis, tapi iman dibawa mati. Marbuka, Allahu Rabbi.
Gak ada kan? Marrobuka. Ada nggak? Masya Allah. Pecut malaikat dilayangkan dari langit-langit karena Allah murka. Masya Allah. Tapi kalau Allah senang, merbuka, berhubung yakin kepada Allah, kebiasaannya ngaji Alif Lam Mim. Masya Allah. Merbuka, Zalikal kitabu la raiba fi. Bingung malaikati. Ya Allah, kepiye iki? Mosok penduduk kubur iki tak takoni marbuka. Kok jebule jawabane alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi. Kok yo gak nyambung lah ngono. Capek Gusti Allah piye? Ngeten Mas. Yo wis beni. Yen pancen iku wis takdiri. Wis ditakdirne kulinane ngaji neng kuburan. Masih dia bapak nih jenenge ngaji kulinane wis katon khusyu'an lillahi ta'ala. Tetap ngaji, tapi berhubung khusyu'e Masya Allah. Pecuti malaikat. Apa kita ingin seperti itu? Semoga kita mendapatkan naungan Allah rahmat. Yang sukanya minum minuman keras, bukan minum minuman lembek, keras. Ya dirubah sedikit demi sedikit. Karena di surga kita diberikan minum yang namanya madu, khomer. Tapi khomer arak surga Mas, bukan arak surga dunia, melainkan arak akhirat. Madu. Kalau kita minum khomer, berarti kita menghapuskan khomer akhirat. Bagi orang yang mengerti. Kalau belum mengerti ya dilereni, kan sudah mengerti toh. Ya muga-muga wae menisu isok ngombe khomer akhirat. Karena sudah mengerti. Mulai sekarang ngopi sambil ngaji dimanapun warkopnya. Doaku semoga kita mendapatkan syafaat melalui kopi-kopi yang kita minum, rokok-rokok yang kita sedot. Bismillahirrahmanirrahim. Saya praktekkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenikmatan dunia semoga mendapatkan juga kenikmatan akhirat. Masya Allah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi ucapan. Namanya menuntut ilmu kan tiada batas waktu. Baik di sekolah, warung kopi. Tapi saya juga pesan pada para guru-guru yang melihat video ini. Kalau anak yang bandel itu sekolah tidur, ya jangan diuring-uringi. Nek arek tangi
bormu disawat kapur atau spidol. Jadi biarkan saja itu ibadah. Kita doakan. Wong kewajiban guru adalah mendoakan. Itu pesan saya. Saya meminta dengan 1000 permintaan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.